Oke, jadi hari ini kita akan belajar cara menambah karyawan dan data di Master Gadai ya. Untuk menambah karyawan, tinggal klik saja karyawan. Kemudian kita bisa tambah add new user. Kemudian ini adalah nomor ID-nya. Tinggal pilih saja, misalnya namanya Eka Septi Dewi. Jabatannya adalah accounting gitu ya. Gaji pokoknya misalnya 2.500.000 ya. Kemudian kita bisa add. Sekarang kita sudah punya karyawan Eka Septiani ya. Di sini role-nya belum ada, masih nul. Jadi kita akan buat role accounting ya. Pertama, kita masuk ke role permission, kemudian add new role, kemudian masukkan di sini accounting. Apa yang bisa diakses oleh accounting ya terserah ya. Misalnya kalender, laporan admin misalnya, kemudian chatbot ya, kemudian rekapitulasi, kemudian invoice, statement advice, data nasabah, arsip cabang nggak perlu ya. Misalnya persediaan, apakah dia perlu approval ya. Kemudian dia bisa ke semua cabang. Apakah dia bisa stock of name? Nggak perlu ya. Update COA jangan usah ya, karena COA itu sakral sekali. Jadi accounting kita kasih role permission nggak perlu. Approval karyawannya. Ini untuk HR karyawan. Oke, ini aja dulu ya. Sekarang kita sudah ada role namanya accounting. Jadi kita kembali lagi ke karyawan. Karyawannya mana nih? Kemudian di sini ada Eka Septia Dewi, kita klik. Kemudian kita pilih role-nya sebagai accounting. Kemudian kita penempatan bekerjanya taruh di pusat misalnya. Ini save dulu yang accountingnya. Sekarang dia sudah jadi accounting. Kemudian di sini kita penempatan pusat ya, karena dia belum belum ada penempatannya. Kita penempatan pusat, kita mutasi. Sekarang dia berasal di kantor pusat ya. Kemudian setelah itu ya dia sudah bisa buka ya. Passwordnya default, kalau mau diganti boleh ya. Kehadirannya di sini, timelinenya di sini ngapain aja ya. Kemudian anggaplah kita login sebagai Eka Septi Dewi ya. Sekarang Eka Septi Dewi anggaplah sudah login. Eka Septi Dewi bisa absen, masuk ke my profile. Pastikan di sini lokasinya notifikasi tercentang semua ya. Kemudian kita bisa absen masuk, kita foto diri ya. Kalau ini wajib menggunakan handphone ya. Kalau handphone dia langsung buka kamera, jadi nggak ada manipulatif. Lokasi tidak ditemukan. Ntar ya. Ini kayaknya saya belum aktifkan lokasi di komputer saya ini. Masih. Sorry ya. Aktifkan lokasi terlebih dahulu. Kalau di laptop ini agak susah ya aktifkan lokasi ya. Jadi harus di apa namanya? Oke. Coba absen masuk. Semoga bisa. Ya udah masuk ya di Green Valley. Ini karena di lokasi laptop saya belum aktif lokasinya ya.
Oke, kemudian ya di situ ada tugas, karena ini saya buka malam, jadi ada dia punya tugas malam. Kehadiran kita bisa lihat ya, jam masuknya jam sekian, jam keluarnya belum ada. Pendapatannya ya, ini pendapatannya adalah akumulasi dari gaji per harinya dengan pengerjaan tugas 42% ya. Tapi ini bisa hanya gambaran aja ya, karena ada yang masuk siang masuk malam, sedangkan dia harus menyelesaikan semua tugasnya. Jadi kalau karyawannya tugasnya sampai malam ya itu bisa ini dipakai ya. Kemudian kita bisa lihat lokasinya dengan mengklik lokasinya ya. Kita bisa lihat lokasinya di situ ya. Pastikan sudah berada di dalam kantor. Di sini ada tugasnya untuk malam ya. Rapikan isi lemari, posisikan dengan benar, jaminan seperti televisi. Pastikan tersusun rapi dan jaga dari percikan air atau lantai lembab ya. Kita foto, kita sudah membersihkan lantainya, contoh ya. Upload ya. Kemudian upload foto hal bermanfaat yang Anda lakukan hari ini ya. Misalnya kita bersih-bersih ya, hal bermanfaat ya, bisa kita upload. Nah, sekarang di sini gajinya naik nih ya. Coba kita refresh. Nah, di sini kehadirannya sudah naik nih 16.000 ya. Sudah 50%. Ya, tadi saya gajinya berapa tuh ya per bulan ya. Bisa dilihat karyawan. Kemudian kalau sudah semua ya, anggaplah kita sudah selesai kerja, kita sudah bisa absen pulang. Nah, di sini kita bisa lihat timeline kita ya, absen masuk, isi lemari, hal bermanfaat. Oke, ini ada job desk-nya di sini untuk unit manager ya. Tanggung jawab pengelolaan operasional sama cabang, penjelasannya begini ya. Oke, ini untuk absen ya. Sekarang kita absen pulang ya. Anggap kita sudah selesai. Absen pulang sekarang, waktu bekerja akan diakhiri ya. Lokasi tidak ditemukan lagi nih. Oke, saya aktifkan lagi lokasinya. Ya, terima kasih sudah bekerja hari ini. Jam 19.08.58 waktu server. Oke. Nah, sekarang kita sudah absen pulang. Maka di sini nanti di kehadirannya itu ada. Nah, jadi saya total kerjanya 2 menit ya, kayak gitu ya. Gaji saya 17.419 per hari ini. Kalau saya kerja full itu mulai pagi bisa nih tembus gaji saya. Nah, ini cuma perkiraan saja ya. Nah, sebagai owner ya atau pimpinan, kita bisa lihat datanya di karyawan sini ya. Kita bisa lihat misalnya Dani ya, kehadirannya ini ya, timelinenya ngapain aja gitu ya. Kita bisa ganti dia jadi accountant sebagai admin, ganti passwordnya, kemudian kita tempatkan ke pusat seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menambah jasa Gadai ya. Masuk ke cabang, menambah cabang dulu ya. Jadi kita bisa tambah cabang, add outlet baru, kode depannya apa, misalnya AS Amerika Serikat ya. Cabang testing, alamatnya di mana ya. Misalnya Samarinda ya. Samarinda sudah ada. Kita bikin Bontang misalnya. Alamatnya, jalannya kalau bisa ya. Pon outletnya ya, awalannya itu 62, tuliskan pon diawali 62 ya, karena dia akan nanti ngirim chat ke nasabah ya. Kita bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ya. Sensor gudang ini didapat dari Bardi ya, gudangnya. Kemudian akses ID-nya, akses key-nya ya. Jadi kalian bisa masuk ke Tuya ya. Nanti dibantu bisa ke Tuya. Jadi di Tuya itu, oke, ini kenapa nggak mau login? Press dulu. Duh, ada apa dengan Tuya? Tidak mau Tuya ya.
Duh, all time auto ya. Nah, gitu ya. Ya. Kita masuk. Kita akan mengisi sensor gudang, akses ID dan akses key. Yang nanti dibantu bisa masukkan bar di sensornya. Jadi di sini ada namanya device ID ya. Yang sensor door ini statusnya online, contoh ya. Nah, device ID-nya dikasih masuk di sini, Bang, ya. Nah, akses ID dan akses key. Ya, akses key-nya pertama kita masuk ke overview. Yang ada secret ya. Kemudian ini ada client ID ya. Di sini client ID, secretnya contohnya ini ya. Didapat di itu ya. Nah, jadi nanti sensor logbooknya itu otomatis terisi berdasarkan kapan dibukanya pintu gudang kayak gitu ya. Ini contoh ya. Kita save. Sekarang kita sudah punya cabang testing ya. Seperti itu. Jadi kode awalnya AS. Ketika kita input gadai ya, maka nanti kode awalnya adalah AS di sini ya. Nah, ini tahun, ini bulan, ini kode resi ya. Kemudian misalnya karyawannya dipindahkan ke cabang ya. Kita pindahkan ke cabang testing. Save. Maka nanti kode notanya jadi AS ya. Seperti itu ya. Kode notanya jadi AS. Ini bisa pilih cabang ganti-ganti ya. Karena akses super admin bisa ke semua cabang, tergantung dari role-nya. Misalnya saya matikan all cabang, maka nanti ketika saya input gadai, saya tidak bisa pilih cabang ya. Tidak ada pilihan cabang. Seperti itu ya. Sorry, kita baikin dulu. Kembali ke approval saya. Ini saya baikin dulu untuk all cabangnya. Nanti kalau udah jalan ya, kalian bisa hapus akun saya ya. Nanti ketika ada perbaikan baru nanti kalian bisa aktifkan lagi akun saya kayak gitu ya. Ini tidak absen. Ini saya absen tadi ya, present hadir, ini tidak hadir ya. Jadi kita juga bisa import sebagai data untuk HR ya, karyawan. Oke, sekarang kita akan menambah jasa gadai ya. Ini jasa gadainya masih 0 unit ya, belum ada masuk. Caranya tinggal pilih add jasa gadai ya. Kemudian pilih jenis bayar awal atau bayar akhir ya. Misalnya bayar awal. Kalau bayar awal itu maka nanti dipotong di awal jasa gadainya. Tenornya kita bikin 1 bulan misalnya 30 hari gitu ya. Masa tangganya kita bikin juga 30 hari. Jasa gadainya kita bikin 10%, diikuti dengan persen. Tanpa misalnya diikuti 10 gini, kalian tinggalkan tuh udah ada persennya. Jadi bisa pakai persen langsung atau 10 langsung klik saja di bawah, otomatis jadi persen. Kalian 0,5 itu otomatis jadi 0,50 ya. Nggak masalah, ini tetap hitungannya 0,5. 0,55 misalnya ya. Per hari dendanya atau jasa gadai hariannya. Atau kumulasikan 10 dibagi 30 itu berapa itu ya. Nah, contoh kayak gitu ya. Kalian kita add ya. Cuma kalau bayar awal itu tidak ada jasa hariannya, jadi nanti akan mengakumulasikan otomatis ya. Baik, kita sekarang sudah punya jasa 30 hari. Nah, jasa harian tetap 10%. Karena ketika dia lewat 1 sampai 30 hari itu langsung kehitung 1 periode. Beda kalau pakai jasa gadai harian. Jasa gadai dibayar di akhir. Sorry ya, saya batuk-batuk musik. Ya, begitu untuk nambah jasa gadai. Kita hapus saja ini. Kemudian buat ngeditnya tinggal di action ini ada hapus, ada edit. Kalian bisa edit kayak gini ya. Kalian bisa edit ya kayak gitu ya.
Kemudian berikutnya ada nambah kategori ya. Di sini belum ada kategori, kita tambah misalnya handphone ya. Nah, ini cuma kode ya, jadi bukan nomor, ini adalah kodenya untuk server ya. 0 unit, belum ada masuk ya kategori handphone. Ini untuk hapus, ini untuk edit ya. Handphones gitu ya. Nambah ininya gampang kan ya, masternya, karyawan, sudah seperti itu.